Selamat siang, salam lestari. Nama saya Joko Purwito atau mungkin lebih populer orang memanggil bahwa nama saya Glembo. Ini nama lapangan. Saya Polhut Mahir di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai tahun pengangkatan tahun 1997 dan berakhir nanti 1 Februari 2024. Selama ini saya tidak pernah keluar dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selama 36 tahun kami bekerja sebagai Polhut berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Siap, terima kasih. Banyak orang yang memanggil nama saya, nama asli saya Joko Purwito, yang katanya itu dalam bahasa Jawa Purwito adalah pemuda yang ngenger, yang akhirnya ngenger ini ngikut dan akhirnya saya ngenger di KSDAE, di KLHK ini waktu mulai dari honor hingga saya menjadi ada pendidikan program Polhut 96, 97 dan menjadi Polhut pendidikan crash program yang kedua waktu itu Jagawana, masih istilah Jagawana, pendidikan di Jawa Barat juga. Selanjutnya aktif mengabdi di Bromo Tengger Semeru. Nah, karena mulai masuk dan hingga saat ini karena postur tubuh saya yang besar atau gemuk istilahnya ini, orang menyebut bahwa jalan nggak pernah bisa cepat dan tidak pernah terdepan, pasti terbelakang. Karena makanya teman-teman, iki jalan Glembah, Glembo, memang nama saya akhirnya dipanggil Glembo hingga saat ini. Gitu. Jadi di kampung, di keluarga, di teman-teman di kantor, semuanya masyarakat, teman-teman pecinta alam, lebih dikenalnya dengan Glembo. Bahkan di buku saya menulis buku dengan Jepang, Japan Alpine Club dari GIC itu, saya menulis buku pun nama saya menjadi Joko Glembo Purwito gitu. Joko Glembo Puryadi gitu. Jadi nama Glembo itu sudah sangat menginternasional kalau boleh sedikit pamer gitu. Jadi saya sudah pernah menulis selama jadi Jagawana ini sudah menulis buku 2 kali. Ya, jadi panduan khusus pendakian karena saya menjadi Jagawana di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu 36 tahun ya, sampai sekarang dan sampai saat ini masih mendaki gunung. Astunkara puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah mendaki seluruh Indonesia except Papua, khusus gunung api gitu. Dan 2 kali hilang di Taman Nasional Lorelindu sama di Masurai, Gunung Masurai, Bangko, Jambi sana. Karena saya menjadi seorang Polhut bukan sekedar mencari pekerjaan aja, karena saya adalah bekerja dengan hati, baru didasari dengan teknis-teknis yang lain. Saya membina desa-desa penyangga di lingkungan kami, Sispala, pecinta alam, ini 4 SMA. Setiap tahun dan sekarang salah satunya namanya Ikapala ini di Desa Tumpang ini sudah 44 tahun. Jadi kami membina generasi muda seperti itu rutin. Nanti saya akan berakhir membina anak-anak ini, calon generasi muda penerus ini hingga nafas saya terakhir hilang. Gitu. Jadi banyak pengalaman saya yang paling ekstrim. Pengalaman saya paling ekstrim ada di Masurai. Saya hilang di Gunung Masurai 5 hari. Saya naik Gunung Masurai waktu itu orang kelima. Sisanya ini rata-rata orang asing. Saya orang kelima naik Gunung Masurai. Saya hilang waktu turun. Di Lorelindu saya hilang berdua dengan orang Jepang. Itu hilang 4 hari. Jadi masih posisi naik. Saya tersesat kena jalurnya Anoa. Begitu saya turun, saya ketemu Gergaji Senso. Orang membuat, waktu itu saya pikir waktu itu orang itu mencuri. Tapi saya minta tolong aja, saya minta tolong Pak, saya tersesat.
langsung ditolong oleh mereka, dibawa ke rumahnya, saya diobatin karena luka-luka, karena saya juga dengan orang asing. Setelah itu saya ke Palu untuk melakukan penanganan perawatan di rumah sakit 3 hari, istirahat lagi 2 hari, kembali ke Lorelindu tapi lewat selatan. Waktu itu dari Sidonta saya naik ke sana, terus ini naik lewat selatan gitu. Jadi nggak pulang istirahat karena waktu itu saya masih sebelum polusi itu jalan di seluruh gunung di Indonesia tadi. Jadi kosong gitu, saya minta izin gitu. Minta izin teman-teman gitu untuk jaga. Ya, saya selama ini jaganya hanya di Semeru itu aja yang gunung tertinggi yang menurut ceritanya teman-teman pecinta alam dia adalah puncaknya para dewa. Gitu. Jadi gunung api tertinggi di Jawa. Kalau saya dalam rangka pembuatan buku dengan Jepang tadi rata-rata gunung api di atas 2000 up. Gitu. Kalau yang tidak 3000, contohnya seperti Bromo, Semeru 3000, 3676, Bromo cuma 300, ya akhirnya kami jadikan satu. Selanjutnya Welirang Arjuno, nah Arjuno 3003, 3034, kalau di Welirangnya tidak ada, kami jadikan satu. Gede Pangrango juga demikian. Saya katakan sekali lagi bahwa waktu itu saya saya masih menjadi tenaga honorer di Taman Nasional dan di Resort Ranupani, saya ketemu dengan Jepang. Orang Jepang tadi dari dosen Universitas Meiji, dia orang geologi, akhirnya berbicara ngobrol dengan saya dan saya diajarin terus sama dia belajar bahasa Jepang dan saya juga dikursuskan bahasa Perancis karena tamu yang naik ke Semeru banyak orang Perancis gitu. Seperti contohnya, kamu telepon, vous parlez Indonesia, vous parlez français, seulement petit peu. Jadi seperti itu, yang membiayai saya perjalanan ke gunung itu, saya sebelum menjadi polhut. Tapi saya sebagai, kalau sekarang TPHL, tenaga pengaman hutan lainnya, waktu itu seperti itu, honor ya. Jadi itu saya diajak berjalan oleh Jepang tadi, yang namanya Kodama Shigeru, sampai sekarang masih jalan. Dan yang membiayai perjalanan tadi dia itu terus selama kesan yang sudah menjadi polhut lebih banyak lagi walaupun saya ulang dulu, saya waktu keliling Indonesia saya hilang 2 kali tadi ya di Gunung Masurai nah waktu kami sudah menjadi polhut dan kami tugas semenjak jadi polhut tetap di Semeru karena kami tahu sana ya. Kalau saya boleh menyombong sedikit juga, sampai sekarang saya naik terakhir 2017 naik Semeru sebelum ada erupsi, saya naik udah 507 kali. Itu waktu saya mulai naik Gunung Semeru mulai tahun 1982. Waktu itu masih sekolah, jadi naik masih 2 kali. Tapi setelah saya menjadi seorang polhut, mulai honor, mulai 82 itu hingga tahun 87, saya mulai honor itu saya naik 1 minggu 3 kali. Jadi dihitung aja seperti itu. Itu naik, itu yang ke puncaknya aja yang kami hitung. Yang kaki lereng ini nggak kita hitung. Itu ada misi-misi yang tadi sama nganter orang asing. Karena banyak pendaki waktu itu orang Perancis. Gitu. Jadi orang Perancis suka naik gunung lah. Akhirnya saya suruh belajar dan oleh teman-teman untuk bahasa Perancis tadi. Sampai sekarang tamu-tamu ke sana banyak yang Perancis. Yang hilang pun kemarin sampai sekarang nggak ketemu kan orang Swiss. Namanya Leonal itu 2016 terakhir yang nggak ketemu, yang climber pendaki ilegal itu. Nah, sampai sekarang nggak ketemu. Kami juga diapresiasi oleh kedutaan juga, oleh kedutaan Swiss gitu. Itu sudah menjadi polhut. Jadi saya mengalami 1, 2, 3, sekitar 5 kepala balai yang menangani kami berganti-ganti kepala balai gitu ya. Suatu tujuan yang sama yaitu kami karena sebagai seorang polhut adalah pengamanan kawasan sesuai tupoksi kami. Nah itu. Dan sudah menjadi seorang polhut, saya pernah hilang juga.
contohnya memadamkan kebakaran, kita nggak tahu karena mungkin terlalu semangat. Masih siang itu, tahu-tahu kita api sudah terkendali, sudah padam, kita nggak bisa turun kemana-mana, sudah padam, nggak bawa kelengkapan seperti headlamp atau penerangan lainnya, jadi akhirnya tertutup. Calling pun nggak bisa, ya akhirnya merangkak dan sampai di hutan sebelum Semeru waktu itu. Jadi kebakaran di hutan sebelum Semeru, istilahnya di daerah Landengan Dowo, nah itu kebakaran. Karena semangatnya sudah sore, kita tahu titik api, kita memadamkan. Begitu kita memadamkan, api sudah padam, tahu-tahu sudah gelap, udah jam 7-an malam lah. Sudah setelah isya gitu. Kita nggak bisa pulang, kita bertiga. Jadi sudah kita kendalikan, bisa kita kendalikan, tapi nggak bisa pulang. Akhirnya merangkak itu tadi, untuk mencapai titik yang rendah. Waktu itu ada di ketinggian. Karena tidak ada penerangan. Itu seperti itu. Terus paling mengesankan lagi, juga agak stres waktu kami ketemu macan tutul langsung dengan jarak 2 meter. Itu diireng-ireng jalur antara Ranupani ke Senduro yang sekarang adalah seksi kami, seksi dan bidang kami kan di Lumajang. Semeru ini masuk Malang dan Lumajang. Saya ketemu jarak 2 meter. Jarak 2 meter ini tidak sengaja. Kalau biasanya kami mencari atau patroli ke hutan mencari banyak, dulu banyak yang menjerat, tapi ini sekarang sudah tidak ada. Sekarang kita akhirnya justru mencari jejak-jejaknya dengan memasang kamera trap kayak gitu. Kalau dulu ada laporan seperti itu, Pak ada yang jerat misalnya, wah, kita berangkat. Lah waktu saya ketemu itu dalam rangka saya pelatihan mau mengambil atau fotokopi peta geologi ke Lumajang, daerah Ireng-Ireng ini hutan, selama 1 jam perjalanan hutan aja. Saya pakai motor berboncengan dengan salah satu guru yang saya ajarkan tadi. Waktu itu malam Jumat Manis, kalau di Jawa Timur terkenalnya malam Jumat Manis. Kalau di sini kayak malam Jumat Kliwon atau apa kayak gitu, ada mistis, metafisika, sedikit metafisika. Lah orang-orang yang melihatnya seperti itu, dikira ini mungkin hantu atau apa gitu. Tapi kalau barang gitu ya sering ketemu juga sih gitu. Karena tadi di hutan kan tempatnya gitu. Nah, setelah saya berjalan dengan teman saya, ketemu sama-sama berhenti karena saya sangat ya antara trauma sama ke teman saya, friend, ini bukan di taman safari, friend. Ini di hutan ini di alas, di hutan ya. Bahasa Jawa di alas ini. Dia baru ngerawuk gini aja paling dia 2 tahun nggak keluar gitu. Jadi 2 meter, tapi lama ini, ada beberapa detik, terus dia menghilang. Selanjutnya, saya naik pun, saya nggak mikir bahwa sepeda ini nanti, motor nanti kuat enggak itu. Begitu sampai Ranupani, akhirnya ceritanya orang-orang Jawa itu ya gitu. Ya akhirnya sakit, stres itu, stres, sampai sakit perut, dan buang-buang air gitu. Itu yang paling ekstrim. Tapi masih beberapa kali udah biasa. Tapi karena jaraknya jauh. Waktu itu jarak 2 meter. Iya mungkin pas nasib baik juga nggak diterkam. Gitu. Itu. Ya. Terus ada lagi. Waktu saya kena waktu itu menyelesaikan illegal logging, saya di hutan Ireng-Ireng kembali karena kawasan kami kena parang itu, parangnya maling. Itu di kaki saya sampai dijahit sampai 8 kali. Nah ini mungkin ke depan harapan kami kan akan lebih baik semua. Sekarang ada ada Dijen Gakum juga yang akan juga melindungi kami, di samping Dijen KSDAE gitu kan. Akan terperhatikan lah daripada zaman-zaman ini, zaman sengsaranya dulu, sekarang lebih baik. Dan saya terima kasih banyak ini kepada Pak Dijen KSDAE, Pak Dijen Gakum, juga kepada Kepala Balai kami,
Pak Hendro serta didampingi Pak Kabid kami, Pak Deki, hingga sampai saat ini bisa tahu ke Manggala ini dan sampai ke Manggala. Saya pelantikannya dulu di tempat parkir sana, itu waktu pelantikan sebagai seorang Polhut waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 97. 97. Ya. Pelantikan Polhut. Nah, kalau saya masuk di Taman Nasional Bromo Semeru kan 87. Nah, kena pendidikannya Polhut Crash Program waktu itu atau Jagawana waktu itu tahun 96-97. Lulusnya 97. Dilantiknya di sana, Ibu. Nah, sekarang kami berakhir di Jengakum gitu. Jadi saya 2 kali ke sini. Terima kasih untuk semuanya. Saya selama bekerja baru 2 kali ini ke sini, ke Manggala ini. Jadi pertama itu tadi pelantikan sana dan berakhir di sini. Dan besok saya sudah resmi menjadi masyarakat. Tapi kegiatan saya akan pasti terus berbuat untuk alam. Yang saya ceritakan di awal tadi bahwa saya membina di desa-desa penyangga pecinta alam. Karena basic saya pecinta alam, juga saya sebagai orang rescuer. Saya tim SAR. Saya pernah pendidikan di Gede Pangrango oleh departemen, di sana dilatih juga, di samping latihan-latihan kami sendiri. Lah, kami tidak akan berhenti selagi kami masih diberi kekuatan, umur yang panjang, dan masih punya fisik yang oke gitu. Kami akan terus untuk membantu teman-teman Taman Nasional di lingkungan kami, karena kami juga orang desa, saya orang kaki Semeru. Saya minum air dari kecil hingga saat ini dari sana. Demikian. Pesan saya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada para pimpinan kami, baik Dijen KSDAE maupun Dijen Gakum, bahwa terutama pimpinan kami Pak Hendro, terutama sekarang ada peningkatan-peningkatan. Satu hal lagi mohon diperhatikan, ini pesan saya, kenapa sekarang kurang. Jadi Polhut di tempat kami sekarang 3 pensiun yang seangkatan. Kebetulan yang bisa datang saya, yang satu sedang umroh. Nah, ini sekarang tinggal 13 Polhutnya di Taman Nasional. Nah, ini dengan luas kawasan seperti itu ya, walaupun sekarang bahwa yang sudah tertanam orang ke Bromo Semeru adalah wisata, tapi tidak hanya demikian wisata, tapi masih banyak harus desa-desa yang tidak hanya sounding ngomong-ngomong aja, tapi minimal kita sofos sebagai Polhut untuk menangani konservasi menyeluruh. Demikian, terima kasih.